Ite tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Banyak orang bikin dosa sambil bilang sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini agak-agak kurang pas nih, sama kayak orang bilang, kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting kan kita menghijabi hati, gitu kan? Menghijabi hati. Halo, menghijabi hati itu sama dengan khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Keliru. Yang ada adalah kepala dibuka, kepala ditutup, hati dibuka, bukan sebaliknya. Kepala dibuka, hati ditutup. Ini agak-agak lucu nih, klise. Yang penting kan kita menghijabi hati. Gak apa-apa kepalanya dibuka. Yang ada juga kepala ditutup, hati dibuka. Alam nasyrah laka sadrak. Ada juga orang bikin dosa tuh, kayak ada kan satu lagu tentang perbuatan dosa, terus dia bilang yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Bikin dosa tapi dia yakin Allah Maha Pengampun. Padahal maksudnya Allah itu Maha Pengampun bagi yang meminta ampun, bukan Maha Pengampun bagi yang berbuat dosa, bukan. Maha Pengampun bagi yang meminta ampun, Maha Penyayang bagi para penyayang, orang yang berkasih sayang. Allah Maha Karim bagi orang yang dermawan, dan Allah juga keras azabnya bagi orang yang terus-menerus melakukan dosa. Jadi kata Sayyidutun, kan Allah Maha Pengampun, kata Umar, ya, tapi juga Allah syadidul iqab, keras azabnya. Gimana dong Amirul Mukminin, maafin saya gak akan diulang lagi. Kata Umar bin Khattab, sebetulnya niat saya datang ke sini bukan mau membahas tentang susu. Oh, terus apa? Saya kagum dengan kejujuran dan kesolehan putri ibu. Kalau boleh, saya ingin menjodohkan putri ibu dengan putra saya. Kebetulan putra saya juga pengen update status. Yang pengen lagi menjodoh. Di masa Umar itu perhatian pemerintah terhadap jomblo itu tinggi loh. Sampai ada kebijakan pemerintah khusus masalah jomblo. Apa kebijakannya? Jadi ada cerita beberapa cowok-cowok jomblo itu demo di masa Umar, bawa spanduk gitu kalau bahasa kita ya. Apa aspirasinya? Turunkan harga mahar. Jadi bukan turunkan harga BBM, harga mahar minta turun. Soalnya waktu itu mahar harganya tinggi-tinggi tuh. Cewek pada jual mahal gitu. Akhirnya cowok-cowok pada turunkan harga mahar, pikirkan nasib jomblo. Demo di depan Umar. Akhirnya pas Umar habis sholat, Umar menyampaikan satu peraturan pemerintah. Wahai kaum muslimin, kata Umar, telah datang kepada saya beberapa orang anak muda yang mereka menuntut turunnya harga mahar sehingga membuat mereka tidak bisa menikah selama ini. Untuk itu saya putuskan mulai sekarang harga mahar maksimal dengan angka sekian dan sekian. Saya lupa angka persisnya. Siapa yang meminta mahar lebih dari angka itu, maka kelebihannya akan diberikan kepada Baitul Mal. Ini peraturan pemerintah demi mengurangi populasi. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ada peraturan di Banda Aceh kayak peraturan di Turki. Siapa yang menikah dengan cewek Suriah di Turki itu, maka semua biaya pernikahannya, weddingnya, sampai pekerjaannya, rumahnya ditanggung oleh pemerintah. Amin. Jadi ada namanya beasiswa jomblo. Jadi WO-nya, wedding organizer-nya adalah Pemprov, Pemkot. Siapa yang punya nikah daftar gitu. Berapa bulannya ditanggung sama pemerintah, kan ada tuh. Yang di belakang juga boleh minta, yang terserah minta berapa aja, karena yang bayar adalah negara. Ini mengurangi populasi orang-orang yang galau. Akhirnya kata Umar, saya pengen menikahkan putra saya dengan putri ibu. Kira-kira gimana? Oh, alhamdulillah, insya Allah putri saya akan setuju. Kata Umar, tanya dulu kepada putrinya. Ibu ini udah kepedean aja tuh setuju gitu. Tanya dulu sama putrinya. Akhirnya putrinya didatangkan. Wahai anakku, ini adalah anak saya. Kalau kamu berkenan, kita ingin menikahkan kalian berdua. Gimana menurut kalian? Tanya ke anak laki-laki dulu. Anak laki-lakinya bilang,
saya terserah papa aja. Oh ya udah, tanya ke anak perempuan gimana? Anak perempuannya diam. Ibunya langsung nyelonong gitu. Tuh kan, dia setuju kan? Kan belum jawab. Terus ibunya bilang, tapi kan diamnya seorang perempuan artinya setuju. Nikahlah mereka berdua. Lahirlah keturunan dan nanti keturunan yang kesekian muncullah sosok yang luar biasa yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Lihat bagaimana Allah memunculkan kebaikan di dalam ketaatan. Ketaatannya adalah ketaatan kakeknya, tapi kebaikannya turun-temurun sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Ketika ayah dan ibunya itu nggak pernah ngasih makanan kecuali halal, dan ini takwa kan? Akhirnya Allah kasihlah makhraja rizqun min haitsu la yahtasib min amrihi yusra dan seterusnya. Bukan cuma kepada ayahnya, tapi kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu pasti. Ile tanyo bener, amai tanyo bener.